Halo semuanya, balik lagi di channel Master CamCAD. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang G-code untuk mesin bubut CNC. G-code kali ini yaitu G02 dan G03. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah G02. G02 ini adalah gerakan melingkar ya, atau circular interpolation. Untuk G02 ini gerakan melingkarnya yaitu sesuai dengan atau searah dengan jarum jam. Untuk formatnya G02 X, Z, R, dan F. Untuk R ini biasanya bisa diganti dengan I dan K. Untuk penjelasannya itu seperti biasa ya, untuk X adalah endpoint sumbu X, untuk Z endpoint sumbu Z, untuk R adalah radiusnya, dan F adalah feed rate-nya. Sedangkan untuk I dan K, untuk yang I itu adalah jarak dari start point ke titik pusat lingkaran untuk sumbu X. Sedangkan untuk yang K adalah jarak dari start point ke titik pusat lingkaran untuk sumbu Z. Akan saya kasih contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat gambar ini. Ini contohnya ada gambar, ada benda kerja ya, diameter 50 yang di ujungnya di fillet R5. Akan saya buatkan dulu program yang singkatnya untuk melihat pergerakannya. Nah, ini untuk G-code G02-nya ya. Karena situl udah ada di posisi start point yang itu, berarti kita langsung mulai tulis G02-nya. Untuk sumbu X berarti endpoint-nya ada di X50. Untuk Z-nya ada di Z-5. Untuk R-nya kita langsung masukkan R5. Dan untuk feed rate-nya kita kasih 0,5. Oh ya, yang ini juga harus dikasih F0,5. Kita lihat pergerakannya. Nah, jadi seperti itu. Gerakannya itu melingkar dari atas sini ke bawah sini. Ini berarti R5. Jadi pergerakannya kurang lebih seperti itu. Kita ulangi aja. Start. Nah, itu untuk G02. Melingkar sesuai searah dengan jarum jam. Kita lanjut untuk yang kedua adalah G03. Untuk G03 ini adalah gerakan melingkar atau circular interpolation, tapi yang sekarang adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk formatnya sama kayak tadi ya, G03, X, Z, R, I, K, dan F. Untuk penjelasannya sama kayak tadi, X adalah endpoint untuk sumbu X, Z adalah endpoint untuk sumbu Z, R adalah radiusnya, I adalah jarak dari start point ke titik pusat lingkaran untuk sumbu X, dan K adalah jarak dari start point ke titik pusat lingkaran untuk sumbu Z. Dan F adalah feed rate-nya. Untuk lebih jelasnya ini saya berikan contoh gambar ya, seperti ini. Ini adalah benda kerja diameter 50 dengan di ujungnya ada kontur melingkar ke dalam seperti ini. Akan saya buatkan langsung G-code contohnya. Nah, untuk contoh G-code-nya yang itu seperti ini ya. G03 X50 Z-5. Nah, untuk yang sekarang saya pakai I dan K. I 5 dan K-nya 0. Bisa dilihat di gambar ya. Untuk I 5, mengapa jadi 5? Karena ada pergerakan dari start point ini ke titik pusat lingkaran atau ke titik pusat radiusnya itu.
jaraknya adalah sesuai dengan radiusnya, yaitu 5. Sedangkan untuk K0 adalah jarak dari start point ke titik pusat lingkarannya, kan nggak ada pergerakan untuk sumbu Z ya, nggak ke kiri atau nggak ke kanan, maka dari itu kita masukkan nilainya 0. Untuk pergerakannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita start point dari sini, melingkar berlawanan jarum jam sampai ke X50 Z-5 di sini. Itulah untuk G03. Oke, sekarang saya akan membuat contoh program fullnya ya, untuk gambar kerja seperti ini. Ini sama, benda kerjanya diameter 50, di sudut sebelah kanan ada radius 5 ya, fillet, dan di tengah-tengah itu ada kontur radius 25. Akan saya buatkan G-code-nya, tapi ini hanya untuk melihat pergerakan si G02 dan G03-nya aja, bukan tata cara untuk membuat radius itu ya. Jadi akan saya buatkan sekarang. Nah, untuk programnya hanya seperti ini saja. Jadi ini hanya untuk melihat pergerakan si G02 dan G03-nya aja. Kita bisa mulai langsung di start aja. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini gabungan dari G02 dan G03. Nah, untuk programnya bisa dilihat yang G02 saya pakai I dan K ya. Dan untuk G03 pakainya R. Untuk G02 tadi bisa dilihat lagi di gambar kerjanya. Untuk X-nya apa? Untuk endpoint di sumbu X ada di 50, untuk sumbu Z ada di -5, dan untuk I-nya itu 0 ya, karena tidak merubah sumbu X, dan untuk K-nya -5 karena bergerak ke arah kiri sebanyak 5 mili. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.